Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Graciela Daluxaribu sebagai Product and Business Development Officer di Bank Muamalat Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan final task saya mengenai market strategy for expanding new market segment. Sebelumnya, izinkan saya menjelaskan profil singkat saya. Saya merupakan mahasiswa semester 4 program studi akuntansi di Universitas Sumatera Utara yang memahami pengetahuan dasar mengenai laporan keuangan, manajemen strategi yang relevan dengan product and business development. Saya memiliki minat dalam bidang perbankan, keuangan, serta pengembangan produk dan bisnis. Sebelum masuk ke dalam pembahasan lebih lanjut, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat Indonesia adalah bank pertama di Indonesia yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam. Bank Muamalat Indonesia didirikan pada 1 November 1991 dan mulai beroperasi pada 1 Mei 1992. Bank ini lahir dari gagasan Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia, serta para pengusaha muslim dengan dukungan dari pemerintah Indonesia. Bank Muamalat Indonesia memiliki visi menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional dan memiliki misi membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan profesional, serta orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan. Dengan visi dan misi ini, Bank Muamalat Indonesia bergerak dengan mengembangkan berbagai produk dan layanan perbankan seperti tabungan dan giro syariah, yaitu tabungan IB Hijrah, giro IB, dan lain sebagainya, pembiayaan seperti KPR IB, pembiayaan mikro, pembiayaan usaha, ada juga investasi dan deposito syariah, dan juga layanan digital seperti Muamalat Digital Islamic Network dan juga mobile banking. Pada proyek portofolio ini, proyek ini ditujukan untuk menganalisis dan mengembangkan produk muamalat deposito terencana. Fokus utama proyek ini adalah pada analisis market segment berdasarkan generasi dari nasabah dan persiapan yang baik agar dapat mengevaluasi efektivitas pemasaran yang akan dilakukan di masa depan. Dengan melakukan analisa yang mendalam terhadap preferensi nasabah dan tren pasar dari berbagai generasi boomers dan Gen X, milenial, dan juga Gen Z, untuk mempersiapkan strategi pemasaran yang tepat pada setiap generasi. Tujuan proyek ini adalah untuk meningkatkan penetrasi pasar dan keuntungan dari produk muamalat deposito terencana. Untuk menganalisis dan mengembangkan produk muamalat deposito terencana, tahap pertama yang dilakukan adalah melakukan data cleaning terhadap data customer Bank Muamalat Indonesia. Sebelum melakukan data cleaning, data customer masih dalam bentuk acak dan belum dikategorikan berdasarkan generasinya. Maka langkah yang dilakukan yaitu yang pertama, merapikan setiap kolom dan judul yang ada. Lalu, kita sisipkan kolom baru di samping kolom umur untuk membuat kolom generasi. Lalu pada kolom tersebut, kita gunakan rumus IFS untuk menentukan generasi dari setiap nasabah. Setelah itu, setiap nasabah akan otomatis ditentukan generasinya berdasarkan usianya. Lalu yang ketiga, urutkan data dari umur terendah sampai yang tertinggi dengan menggunakan sort and filter. Lalu yang terakhir, periksa kembali data apakah sudah lengkap atau belum untuk menghindari kesalahan. Maka setelah dilakukan data cleaning, data akan tampak seperti gambar di bawah yang sudah diurutkan. Langkah kedua adalah melakukan visualisasi data dan menemukan insight dari setiap visualisasi data. Insight pertama yang saya temukan yaitu jumlah nasabah berdasarkan generasinya. Pada grafik, terlihat bahwa generasi milenial sebagai nasabah terbanyak dengan persentase 33%, lalu selanjutnya ada Gen X 32%, Gen Z 32%, serta generasi baby boomers 7%.
Berdasarkan grafik ini diperoleh insight bahwa generasi milenial dan Gen X merupakan segmen nasabah terbesar, yang menandakan bahwa mereka aktif menggunakan layanan Bank Muamalat Indonesia. Generasi Gen Z mulai memasuki ekosistem perbankan. Hal ini menunjukkan potensi besar untuk mengembangkan produk yang sesuai dengan preferensi mereka yang lebih berbasis kepada teknologi dan digital. Visualisasi data yang kedua adalah jumlah nasabah Bank Muamalat Indonesia yang memiliki deposito. Dalam grafik, terlihat bahwa nasabah Gen X yang paling banyak membuka tabungan deposito, sedangkan generasi milenial sebagai generasi yang paling banyak yang tidak memiliki tabungan deposito. Insight yang diperoleh dari data ini bahwa tidak semua nasabah Bank Muamalat Indonesia memiliki deposito. Generasi Boomers dan Gen X memiliki kecenderungan yang lebih tinggi dalam menggunakan deposito dibandingkan dengan generasi yang lebih muda. Generasi milenial cenderung lebih memilih produk investasi yang lebih fleksibel daripada deposito, meskipun ada ketertarikan dalam menggunakannya sebagai instrumen diversifikasi keuangan. Gen Z sudah banyak dalam kepemilikan deposito, tetapi masih ada yang belum memiliki deposito, yang menunjukkan bahwa mereka lebih tertarik kepada produk keuangan lainnya yang memberikan akses yang lebih cepat terhadap dana dan return yang lebih tinggi dalam waktu yang singkat. Yang ketiga yaitu alasan nasabah membuka deposito. Dalam grafik dan dalam pivot table, terlihat bahwa alasan terbanyak nasabah membuka tabungan deposito yaitu untuk tujuan investasi dan juga sebagai dana untuk hiburan mereka. Insight yang saya temukan dari visualisasi data ini adalah generasi Boomers dan Gen X membuka deposito terutama karena faktor keamanan dan stabilitas. Mereka mencari instrumen keuangan yang memberikan kepastian dalam jangka panjang, baik untuk tabungan pensiun ataupun dana untuk umroh maupun persiapan warisan. Nah, kemudian generasi milenial lebih cenderung membuka deposito ketika ada insentif tambahan, seperti tingkat bagi hasil yang kompetitif atau integrasi dengan produk investasi lain yang mereka gunakan. Sedangkan Gen Z memiliki ketertarikan yang rendah terhadap deposito, karena preferensi mereka lebih condong kepada produk keuangan yang lebih dinamis, seperti investasi jangka pendek yang bisa mereka gunakan sebagai dana untuk hiburan, atau instrumen yang memberikan return yang lebih cepat. Setelah mendapatkan visualisasi data dan juga insight, maka kita bisa menentukan market strategi yang tepat untuk mengembangkan produk muamalat deposito terencana dan bagaimana cara memasarkan produk tersebut kepada setiap generasi. Sebelum membuat market strategi, terlebih dahulu kita harus mengenal karakteristik dari setiap generasi dalam menggunakan produk perbankan atau keuangan. Untuk generasi boomers, mereka lebih mengutamakan keamanan finansial dan mencari kepastian dalam investasi mereka. Mereka lebih konservatif dalam mengelola keuangan dan cenderung memilih produk perbankan dengan risiko yang rendah, seperti deposito berjangka panjang. Gen X, mereka lebih terbuka terhadap fleksibilitas dalam investasi. Mereka mulai mempertimbangkan diversifikasi keuangan dengan memilih produk deposito yang memiliki fitur pencarian yang lebih fleksibel serta keuntungan tambahan dari program loyalitas. Untuk generasi milenial, generasi ini lebih mengutamakan keseimbangan antara keuntungan dan juga fleksibilitas, cenderung mencari return yang lebih tinggi dan mempertimbangkan deposito sebagai bagian dari strategi investasi yang lebih luas. Dan untuk Gen Z lebih menyukai produk keuangan yang digital friendly, yang fleksibel, cepat memberikan return, dan tidak mengikat dalam jangka waktu yang panjang. Maka selanjutnya kita akan menyusun market strategi untuk setiap generasi. Yang pertama, untuk generasi baby boomers. Untuk generasi ini, pengembangan produk bisa dilakukan dengan menawarkan deposito terencana yang stabil dengan fitur bunga yang lebih kompetitif untuk jangka panjang. Dan juga bisa melakukan program loyalitas dengan bonus tambahan serta jaminan fleksibilitas dalam pencairan dana jika terjadi keadaan darurat.
Sedangkan market strategi yang bisa dilakukan yaitu dengan menggunakan pendekatan edukasi keuangan melalui seminar offline, pemasaran melalui komunitas pensiunan, serta menawarkan layanan personal banking untuk meningkatkan kenyamanan dalam bertransaksi. Untuk Gen X, pengembangan produk bisa dilakukan dengan meluncurkan deposito yang fleksibel dengan fitur jangka waktu yang bisa disesuaikan, opsi pencairan sebagian tanpa penalti, serta integrasi dengan produk investasi lain seperti reksadana syariah. Market strateginya yaitu bisa dengan memanfaatkan pemasaran digital melalui email marketing, serta menyelenggarakan webinar dan konsultasi finansial untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai manfaat deposito. Yang ketiga, untuk generasi milenial. Untuk generasi ini, pengembangan produk bisa dilakukan dengan meluncurkan deposito yang fleksibel dengan fitur jangka waktu yang lebih pendek, antara 3-6 bulan, dengan bunga yang kompetitif, serta opsi top-up deposito secara berkala agar lebih fleksibel. Market strategi yang bisa dilakukan yaitu dengan menggunakan pemasaran digital, berkolaborasi dengan influencer keuangan, serta memberikan simulasi keuntungan deposito dalam aplikasi mobile banking untuk meningkatkan daya tarik produk. Dan yang terakhir untuk Gen Z, pengembangan produk kepada generasi ini bisa dilakukan dengan memperkenalkan deposito hybrid, di mana deposito yang memungkinkan kombinasi antara deposito dengan investasi syariah seperti reksadana syariah agar lebih menarik bagi mereka yang menginginkan keuntungan yang lebih cepat. Market strategi yang bisa dilakukan yaitu dengan memanfaatkan platform media sosial seperti TikTok ataupun Instagram untuk edukasi finansial dengan cara interaktif, serta memberikan promo cashback atau reward point bagi nasabah Gen Z yang memulai menggunakan deposito. Selanjutnya, kita perlu merealisasikan strategi yang sudah ada ke dalam perusahaan kita. Untuk merealisasikannya, yang bisa kita lakukan yang pertama yaitu melalui digital marketing dan edukasi finansial. Dapat direalisasikan dengan meluncurkan kampanye pemasaran digital yang berbasis edukasi finansial, baik itu melalui blog, video, ataupun webinar. Kita juga bisa menggunakan teknik SEO atau Search Engine Optimizing untuk mengoptimasi website perusahaan, dan juga pemasaran berbasis data untuk menargetkan segmen yang relevan. Dan yang terakhir, kita bisa mengadakan live streaming yang interaktif di media sosial untuk menjawab pertanyaan calon-calon nasabah. Yang kedua, berkolaborasi dengan fintech atau influencer. Di sini kita bisa bermitra dengan platform investasi syariah untuk mempromosikan deposito muamalat sebagai bagian dari strategi keuangan mereka, atau kita juga bisa bekerja sama dengan influencer keuangan dan pakar perbankan syariah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap manfaat deposito. Selanjutnya, yaitu optimalisasi layanan digital dan mobile banking. Di sini kita bisa memperkenalkan fitur auto renewal yang memungkinkan perpanjangan otomatis setelah jatuh tempo tanpa perlu tindakan manual dari nasabah, dan bisa juga melakukan notifikasi pengingat jatuh tempo untuk meningkatkan retensi deposito. Kita juga bisa mengembangkan simulasi investasi interaktif dalam aplikasi mobile banking untuk memberikan gambaran return investasi yang lebih jelas. Yang keempat, yaitu program insentif dan loyalitas. Kita bisa merealisasikannya dengan memberikan reward point atau cashback bagi nasabah yang membuka deposito dalam jumlah tertentu. Kita juga bisa mengadakan program referral dengan insentif khusus bagi nasabah yang berhasil mengajak teman ataupun keluarga untuk membuka deposito. Atau kita juga bisa menawarkan program deposito goal-based, di mana nasabah bisa menetapkan tujuan keuangan tertentu dan mendapatkan bonus tambahan jika targetnya tercapai. Dan yang terakhir, yaitu strategi outreach dan offline engagement. Kita bisa mengadakan seminar dan workshop edukasi finansial bagi komunitas pensiunan dan pengusaha syariah. Kita juga bisa mengadakan roadshow di kampus-kampus untuk meningkatkan kesadaran Gen Z terhadap pentingnya perencanaan keuangan sejak dini. Dan kita juga bisa menyediakan layanan personal banking bagi segmen boomers dan juga Gen X untuk memberikan konsultasi langsung terkait deposito dan produk keuangan lainnya. Konklusi terakhir yang bisa saya berikan dari penjelasan yang sudah saya paparkan, yaitu dengan strategi yang tepat berdasarkan segmentasi generasi, bank muamalat bisa meningkatkan penetrasi pasar produk muamalat deposito terencana secara signifikan.
Pendekatan berbasis edukasi keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap generasi akan membantu meningkatkan pemahaman dan ketertarikan mereka terhadap produk deposito. Demikian presentasi saya mengenai market strategy for expanding new market segment pada Bank Muamalat Indonesia. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat dan bisa memberi dampak bagi pengembangan produk muamalat deposito terencana. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan akhir kata saya mengucapkan terima kasih.